Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khazari Nurin Husna Ibrahim, NIM 0704212049. Tujuan saya dari membuat video ini adalah untuk memenuhi video tugas UAS mata kuliah Kultur Jaringan Tumbuhan. Jadi pada kali ini saya akan mereview jurnal yang berjudul Kultur Jaringan Kantong Semar Nepenthes SP di Kebun Raya LIPI dan Pemanfaatan oleh Masyarakat, yang ditulis oleh Yupi Isnaini dan dipublikasikan dalam Warta Kebun Raya volume 13 nomor 2 November 2015. Jadi yang melatar belakangi penelitian ini tuh, Nepenthes atau kantong semar ini merupakan tumbuhan karnivora unik yang kini banyak terancam punah. Dari beberapa jenisnya juga termasuk dalam daftar perlindungan CITES dan IUCN. Permintaan pasar yang tinggi membuat tanaman ini sering diambil dari alam, sehingga perlu dilakukannya konservasi ex situ. Salah satunya melalui teknik yaitu kultur jaringan. Pada penelitian ini juga memiliki tujuan penelitian. Jadi tujuan penelitian dari jurnal ini yaitu untuk mengembangkan teknik perbanyakan Nepenthes tersebut atau kantong semar secara kultur jaringan di Indonesia. Selain itu juga untuk menjaga kelestarian spesies ini. Kegiatan ini juga ditujukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap hasil kultur dari luar negeri dan menyediakan bibit berkualitas tinggi bagi masyarakat sekitar. Selanjutnya yaitu masuk ke bagian metodologi. Jadi penelitian ini itu dilakukan di Laboratorium Kultur Jaringan LIPI sejak tahun 2006. Metodenya adalah perbanyakan tanaman secara in vitro menggunakan biji maupun tunas. Jadi media kultur yang digunakan merupakan modifikasi dari media Murasige dan Skuk dengan penyesuaian pH, nutrisi, dan vitamin. Tahapan meliputi sterilisasi bahan tanam, inokulasi ke media, subkultur, dan aklimatisasi sebelum ditanam di lapangan. Jadi pada hasil penelitian yang didapatkan dari penelitian ini itu ada 4 jenis Nepenthes yang berhasil diperbanyak, yaitu yang pertama adalah Nepenthes ampullaria, Nepenthes gracilis, Nepenthes mirabilis, dan Nepenthes rafflesiana. Produk dari kultur ini digunakan untuk sebagai edukasi, penelitian, koleksi rumah kaca, serta diperjualbelikan. Sejak tahun 2010 hingga 2014, lebih dari 3.300 bibit telah dipasarkan oleh Kebun Raya LIPI ini, yang menunjukkan bahwasanya hasil yang juga bernilai bagi ekonomi mereka. Adapun kelebihan jurnal yang saya review ini yaitu jurnal ini itu menyajikan informasi historis yang lengkap tentang kegiatan konservasi Nepenthes ini di LIPI, serta juga menggambarkan dampak nyata dari konservasi ini, baik itu dari sisi akademik, edukatif, maupun ekonomi. Visualisasinya juga seperti grafik, penjualan, dan foto. Tahap kultur jaringan juga sangat membantu pemahaman pada pembaca. Nah, adapun juga kekurangan dari jurnal penelitian yang saya review ini yaitu meskipun jurnal ini cukup informatif, tapi jurnal ini belum menyajikan data statistik perbandingan efektivitas setiap metode perbanyakan secara rinci. Selain itu, jurnal ini juga belum mengulas faktor-faktor lingkungan atau genetik yang dapat memengaruhi hasil kultur jaringan secara mendalam. Kesimpulan yang saya ambil dalam jurnal penelitian ini yang telah saya review, kultur jaringan terbukti menjadi metode konservasi yang efektif bagi tanaman langka seperti Nepenthes atau kantung semar ini. Selain itu juga dapat melestarikan spesiesnya. Metode ini juga berperan dalam edukasi masyarakat dan menyediakan nilai-nilai ekonomi. Penelitian lanjutan perlu dilakukan untuk mengembangkan metode yang lebih efisien dan memperluas jenis Nepenthes atau kantung semar ini yang dapat dikulturkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah. Ila liqa ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.